Vietnam yang menjadi penendang pertama. Ya, kita akan tunggu siapa penembak atau juga eksekutor penalti dari Vietnam di pilihan pertama ini. Kalau melihatnya sih tampaknya ini adalah cambatan ya. Ya, kita lihat pemirsa siapa yang mengambil langkahnya sih pemain dari Vietnam yang ya kita lihat tendangan pertama dari Vietnam. Mudah-mudahan saja ya. Jangan lupa juga pemirsa doa. Berikan doa tentunya kepada adik-adik kita yang berjuang demi lambang Garuda di dada kali ini. Ya, ternyata penembak pertama adalah Ha Van Viet. Ini dia Ha Van Viet pemirsa. Ya, kita lihat dia nanya lagi, bolanya udah bener belum? Belum katanya wasitnya, belum jalan itu bolanya. Ya. Ya, Ha Van Viet pemirsa. Imade Putra Cecen bersiap-siap dia dengan menahan. Ya, Van Viet. Oh! Cecen! Luar biasa Cecen. Untuk kedua kalinya, dua penendang penalti dari Vietnam dia tahan. Ya, start yang ideal bagi Indonesia saat Imade Putra bisa membaca. Kita melihat dia bergerak-gerak, tapi yang membaca arah tendangan yang dilepaskan oleh pemain yang baru masuk di babak kedua bagi Vietnam, Ha Van Viet. Good start for Indonesia, tapi kita tahu ada eksekutor kita juga yang perlu menyelesaikan tendangan pertama ini. Tendangan pertama ini selalu krusial. Betul, di mana-mana yang pertama memang berat pemirsa. Dan ini dia kita lihat siapa yang akan mengambil tendangan. Apakah ban kapten yang di lengan dari Marcel JP membuat diri menjadi penendang. Oh, ternyata tidak. Ternyata malah Reza Aditya pemirsa. Kita lihat pemain yang pernah berlaga di Gothia Cup kali ini mengambil eksekutor pertama. Reza Aditya, gol! Sangat baik pemirsa. Gimana placing dari Reza Aditya membuat Indonesia unggul dengan skor 1-0 sejauh ini. Ya, so cool tadi Reza Aditya dalam melakukan tendangan penalti. Ia juga memilih untuk menendang dengan akurasi, tidak mengandalkan tendangan yang keras ya. Terlihat bagaimana ada gerakan juga dari penjaga gawang Vietnam, tapi ia tidak tertipu atau tidak lepas konsentrasinya. Baik sekali kita lihat pemirsa di mana bola dibelokkan tadi oleh Reza Aditya dan sujud syukur tadi dilakukan. Sementara penembak kedua kali ini dari Vietnam. Oh, baik. Kita lihat bagaimana Nguyen Van Bai bilang bye dengan melakukan eksekusinya dengan sangat baik. Ya, ini juga pemain belakang tadi ya, cukup beresiko saat pemain dari lini pertahanan mengeksekusi penalti. Betul. Tapi Nguyen Van Bai tadi bisa menipu penjaga gawang Imade Putra yang melakukan eksekusi yang sebetulnya tidak keras. Ya, sama dengan eksekusi Reza Aditya ya, cuma bolanya keras. lebih mendatar. Ya, betul. Ini dia Nguyen Van Bai yang berhasil mengeksekusi menjadi 1-1 saat ini. Penendang kedua Alvin Lesaluhu. Ya. Fullback ya. Kita lihat pemirsa, Alvin Lesaluhu mengambil ancang-ancang. Apakah tendangan keras kali ini akan dilepaskan oleh fullback Putra Sulehu kali ini? Pemirsa, Alvin Lesaluhu. Oh, apa yang terjadi pemirsa? Apa yang terjadi tentunya? Alvin Lesaluhu. Jangan menunduk Alvin. Yang namanya pemain pasti juga pernah melakukan kegagalan dalam penalti. Dan itu bukan satu hal menjadi akhir dari segala-galanya. Jangan menunduk Alvin. Tetap semangat Alvin Lesaluhu. Cukup jauh Alvin berlari dan ia mencoba sama memplacing bola seperti Reza Aditya. Penjaga gawang Vietnam bisa membacanya dan melakukan one hand save. Penyelamatan dengan satu tangannya tadi. Dan diamankan tadi oleh Nguyen Quan Trong. Sementara penendang berikutnya pemirsa ini adalah Nguyen Pun Ha. Pemain juga baru masuk di babak kedua. Ini nendang dari Vietnam pemain-pemain yang baru masuk semua nih ya. Iya betul. Kecuali tadi yang pertama. Yang nomor 3 ya. Oh ya nomor 3 ya yang malah masuk kedua, ya. Sementara kita lihat pemirsa Nguyen Pun Ha kali ini dengan kaki kiri. Nguyen Pun Ha. Oh! Cecen! 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 Sekali lagi Cecen! Ya, double save atau kedua kalinya Imade Putra melakukan penyelamatan. Ini bukan tendangan yang mudah dibaca karena pemain kidal seringkali melakukan placing, tapi pemain kidal ini bernomor punggung 11 mengandalkan power dan Imade Putra sambil terbang sedikit tadi bisa melakukan blocking dari usaha Nguyen Puna. Masih terus menjadi momok bagi para pemain Vietnam pemirsa Cecen. Sudah 3 orang pemain Vietnam yang dia tahan. 2 di sini dan 1 di pertandingan pertama. 1 open play. Betul. Kita lihat pemirsa, skor masih sama dan siapa penembak berikutnya? Marcel JP. Ya, ini lagi dari defensive line ya. Sebelumnya Alvin, sekarang center back. Gresik, Bali dan seluruh Indonesia semuanya dakdikduk dan bisa dibayangkan kita ini dakdikduk di mana orang tuanya Marcel JP ya. Ya, saya berdiri dulu. Cubit-cubitan ini sama suami istri ini tentunya karena saking gemesnya. Kita lihat pemirsa bagaimana Marcel JP akan melakukan eksekusi. Ya, mengambil ancang-ancang, tenang sekali kita lihat pemirsa Marcel JP. Marcel JP! Apa yang terjadi pemirsa?
tetap menjadi sebuah drama adu penalti yang menegangkan, membuat dak-dik-dukser semua pencinta sepak bola di tanah air. Ya, Marcel Januar Putra mencoba melakukan eksekusi dengan tenang ya. Ia tidak langsung mengambil eksekusi, mencoba placing sedikit saja. Miss tadi dari target yang ia incar. Memang juga sudah dibaca oleh penjaga gawang Nguyen Quang Trong. Harus tetap semangat. Garuda Muda masih ada peluang untuk unggul dalam kontes adu penalti ini. Ya, Marcel JP tidak boleh tentunya, tidak boleh menunduk. Betul. Tetap harus semangat. Dan kali ini kita lihat pemirsa tendangan keempat dari... baik, kita lihat dari Nguyen Ding Duk. Ya, ini juga pemain yang dimainkan di babak kedua Nguyen Ding Duk. Pemain yang memiliki speed saat bermain dalam open play. Ya, menjadi 2-1 saat ini unggul Vietnam atas Indonesia. Kita lihat di mana memang gerakannya kali ini memang mengecoh. Ya, betul. Dari penjaga gawang, antisipasi dari Cecen kali ini memang dia gerak ke kiri, tapi bola ada di kanan. Ya, ia juga tidak mengandalkan placing ya. Sedikit power tadi yang diandalkan. Penendang Wahyu Agung tampaknya pemirsa, striker yang dimiliki. Kita lihat dicium saja bola. Kita lihat di mana Wahyu Agung, seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan doa kepada Wahyu Agung pemirsa untuk bisa mulus melakukan eksekusi penalti dan menyamakan kedudukan kali ini. Bersiap-siap pemirsa, di mana Wahyu Agung. Baik sekali pemirsa, hampir copot semua jantung kita semuanya melihat bagaimana penalti dari Wahyu Agung tadi. Ya, cukup beresiko Wahyu Agung menargetkan ke pojok tiang atas ya, posisi atas. Tapi memang tampaknya ia sudah mengkalkulasi atau memperhitungkan karena tendangannya begitu akurat. Memang kelas ini penalti yang kelas banget. Kita lihat benar-benar ke pojok dari Wahyu Agung. Betul, tendangan ke pojok dan juga tinggi ya. Ini tidak mudah dari eksekusi penalti. Apakah itu open play atau juga dari kontes atau tendangan adu penalti? Ya, kembali lagi pemirsa, jangan lupa untuk berdoa seluruh rakyat Indonesia demi lambang Garuda di dada. Ya, Imade Putra. Dan kali ini Cecen! Luar biasa Cecen. Cuman kata itu yang bisa kita berikan kepada Imade Putra, Kaichen alias Cecen. Ya, hat-trick save dari Imade Putra. Menggagalkan lagi pemain Vietnam untuk mencetak gol. Ini juga pemain yang baru dimasukkan di babak kedua. Ya, tentu ia menjadi salah satu penendang penalti jika berlanjut ke adu penalti. Tapi Imade Putra membaca bola dengan begitu baik. Ini penjaga gawang harapan kita, Imade Putra. Come on, last shooter, Araihan. Ya, tadi si Chong gagal mencetak, maksudnya si Chong Son gagal mencetak penalti. Kita lihat pemirsa, pemain yang bisa ditahan penaltinya oleh penjaga gawang Cecen, Araihan. Seluruh rakyat kali ini mengharapkan Araihan bisa mencetak gol pemirsa untuk bisa mengakhiri drama adu penalti dan meraih tempat ketiga. Araihan! Demi lambang Garuda di dada, seluruh yang Garuda benar-benar tampil sangat luar biasa. Dan Araihan menjadi eksekutor yang memastikan Indonesia meraih tempat ketiga, yang membuat sport jantung semua rakyat Indonesia jantungnya seperti dikocok-kocok oleh The Young Garuda. Dan Cecen benar-benar menjadi pahlawan dan bintang yang luar biasa, dan juga tentunya bersama The Young Garuda semuanya. Araihan memang tidak mencetak gol dari open play. Dalam kontes adu penalti terlihat ia begitu tenang, tidak menunjukkan kegugupan. Arahnya juga sudah pas, ia tidak menyasar ke salah satu pojok, sedikit ke tengah, tendangan power. I love you Araihan. Akhirnya timnas Indonesia Garuda Muda bisa meraih peringkat ketiga. Ya, I love you uncle, kata Araihan. Dan kita lihat pemirsa bagaimana selebrasi yang dilakukan oleh The Young Garuda. Dan mereka tidak lupa bahwa semua rahmat yang mereka dapatkan ini adalah berkat doa dari rakyat Indonesia, dan mereka pun bersyukur melakukan sujud tentang kemenangan mereka. Walaupun hanya peringkat ketiga, tapi seluruh rakyat Indonesia bangga dengan kalian, The Young Garuda. Ya, betul. Meraih peringkat ketiga juga bukan perkara mudah. Mereka bisa melaju begitu jauh, dan kemenangan juga melawan salah satu tim yang memiliki tradisi juara di kelompok umur U15 atau juga U16. Kita kembali lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.